Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Anas Hidayat dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen tahun 2020, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membahas tentang martabak untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis oleh dosen Pak Sandika Arya Yuda. Di sini saya mengambil judul Martabak Manis Bangka. Sebelum memasuki komponen penting dalam studi kelayakan bisnis, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih martabak itu. Mungkin ada yang belum paham juga, makanya saya akan menjelaskan martabak. Martabak manis merupakan suatu jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa manis dengan dipanggang, diberi topping dan dilipat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa 2016. Berdasarkan fungsinya, bahan pembuatan martabak manis dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu bahan utama dan yang kedua bahan pelengkap. Bahan utama tersendiri digunakan untuk membuat kulit martabak manis dan bahan pelengkap digunakan sebagai topping. Peminat olahan martabak yang tinggi menjadikan peluang usaha martabak manis Bangka ini sangat brilian. Prospek perjuangan pada bidang makanan ini memang nampak cerah dengan keuntungan perjuangan yang menjanjikan. Jumlah peminatnya yang tinggi menandakan bila mana pelanggan berasal, martabak ini tak pernah surut serta sepi. Meski perjuangan martabak manis sudah dikenal sejak dahulu kala, ya. Tetapi usaha ini hingga kini tidak pernah surut. Perkembangan usaha martabak cantik memang sangat inovatif dengan kehadiran sajian menu baru berasal dari olahan martabak tadi. Banyak pengusaha martabak yang mengkreasikan martabak manisnya menggunakan sentuhan penemuan dan kreativitas tinggi. Hal ini bertujuan supaya hidangan martabak manis bisa bersaing lebih cepat dibanding dengan lainnya. Peluang ini, perjuangan martabak manis sangat menggiurkan, sangat simpel diterima rakyat, masyarakat, dan banyak pelanggan luas. Sehingga bila Anda menjalankan perjuangan martabak manis, ini tentu akan memberikan hasil yang memuaskan. Tempat usaha yang saya teliti berlokasi di Kampung Calung, RT 1 RW 1, Desa Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Jajanan ini digemari masyarakat sehingga mudah dijumpai dan dijual oleh pedagang kaki lima hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena popularitasnya, martabak manis memiliki berbagai nama seperti martabak manis Bangka. Bahan utama pembuatan martabak manis ini terdiri atas tepung terigu, telur, air, dan gula, dan bahan pengembang adonan. Sedangkan bahan pelengkap yaitu mentega, meses, susu, keju, atau kacang tanah. Atau bisa juga ditambahkan sesuai selera. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek yang harus ada pada usaha kuliner makanan ini. Yang pertama, aspek legal bisnis. Untuk nama usaha sendiri adalah Martabak Manis Bangka yang berlokasi di Kampung Calung, RT 1 RW 1, Desa Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Untuk jam operasionalnya mulai dari jam 5 sore atau jam 15 sampai jam 22 sampai jam 10 ya untuk operasional.
Izin usaha sendiri, dia udah melakukan izin ya, udah membuat surat kepada desa. Nah, struktur modal, dana sendiri, struktur organisasi, perseorangan. Nah, usaha ini telah mendaftarkan di dinas terkait atau institusi yang saya jelaskan tadi di desa ya, sebagai landasan hukum dan menjadi kelengkapan persyaratan sebuah perjuangan dagang seperti SIUP dan NPWP. Tujuan berasal aspek legalitas pada suatu analisis kelayakan usaha, artinya buat meneliti keabsahan, kesempurnaan, serta keaslian asal dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sinkron dan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat krusial mengingat sebelum usaha tadi dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan menggunakan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu terpenuhi. Sebelum dilaksanakannya usaha tersebut, perlu dievaluasi dan pra-penelitian yang berlaku di wilayah tersebut agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari bila ternyata pada suatu daerah tersebut melarang bentuk usaha yang dimaksud. Aspek legalitas dalam suatu perjuangan bukan hanya dicermati asal bentuk badan hukum suatu usaha tadi. Aspek legalitas juga bisa ditinjau berasal perizinan tentang produk yang dipasarkan pada rakyat atau konsumen. Perizinan produk untuk perjuangan UMKM merupakan perizinan industri rumah tangga atau PIRT. Peraturan perizinan mengenai produk di suatu usaha tertuang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perihal keamanan, mutu, gizi, pangan perlu memutuskan peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Kuliner perihal paduan anugerah sertifikat produksi pangan industri tempat. 2. Aspek pasar, peluang pasar, dan pemasaran. Pada masa sekarang ini, tingkat persaingan semakin ketat. Begitu juga dalam bidang usaha kuliner. Para pelaku perjuangan yang menginginkan usahanya dapat bertahan serta berkembang, maka harus pintar memutar otak. Maka dari itu, kiprah pemasaran pada suatu perjuangan begitu penting, sebab pemasaran akan memilih kelanjutan perjuangan suatu perusahaan. Suatu aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan pada pemasaran ialah melakukan segmentasi pasar. Dalam perjuangan ini, konsumen atau pelanggan yang menjadi pangsa pasar kami yaitu mencakup semua kalangan, dari anak-anak sampai dewasa, dari yang kaya sampai yang miskin. Selain itu juga siapapun mampu membeli produk kami karena produk yang kami jual dijamin produk yang terjangkau dan sehat. Lanjut ke penilaian terhadap pasar. Aspek yang kami teliti diantaranya segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan menggunakan segmentasi demografis. Penjual telah mengamati dan mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa kelompok supaya mereka tahu keadaan daerah tersebut. Yang kedua, analisis kondisi pasar. Untuk analisa pasar sendiri, penjual sudah melakukannya. Mulai dari mengamati konsumen, mengenai ketertarikan terhadap produk yang kita jual, mengenal lebih dekat dengan konsumen, menentukan target pasar secara spesifik. 3. Analisa pesaing. Nah, untuk analisa pesaing tersendiri, karena di daerah Calung ya belum ada pesaing, maka
menurut mereka aman-aman saja karena pesaingnya ada tapi sangat jauh. Ya. Tempat untuk berjualan ini merupakan tempat yang strategis karena jauh dari pesaing. Nah, untuk strategi promosi, penjual melakukan banyak promosi, diantaranya melakukan mengasih diskon ya, menyebar brosur, spanduk juga dilakukan supaya pelanggan yang datang lebih banyak peminatnya gitu. Terus spesifikasi produk serta produk diferensiasian. Penjual hanya menjual martabak manis bakar, tidak dengan olahan makanan yang lain ya. Just martabak manis bakar ya. Nah, selanjutnya memberi impak positif pada konsumen. Penjual memberi impak positif pada konsumen dengan cara mengasih opsi kritikan buat mereka. Jadi apa yang dirasa kurang dari olahan makanan tersebut ya bisa mereka sampaikan supaya usaha ini terus berkembang. 3. Teori aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha tentunya memiliki dampak negatif dan juga positif. Nah, dampak positif dan negatif ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah memberikan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Lebih dari itu, yang terpenting adalah ada yang mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk dampak negatif, misalkan para pekerja dari luar daerah masuk ke daerah kita sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. Jadi dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha ini, usaha martabak dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial pada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Diharapkan dari aspek ekonomi dan sosial yang akan dijalankan akan memberikan dampak positif lebih banyak. Artinya, dengan berdirinya usaha atau proyek secara ekonomi dan sosial lebih banyak memberikan manfaat dibanding kerugiannya. Selanjutnya, perubahan budaya yang terjadi ketika datangnya usaha martabak ini. Yang pertama, perubahan perilaku serta persepsi rakyat terhadap planning usaha atau aktivitas. Warga terbiasa bersikap antisipasi terhadap planning perjuangan baru atau usaha baru. Mereka beranggapan bahwa usaha baru hanya akan menambah kepadatan atau kemacetan di tempat usaha tersebut. Akibatnya, menjadi persepsi warga ialah usaha baru akan menambah polusi udara, polusi tanah, polusi bunyi, dan lain sebagainya. Namun, lambat laun masyarakat berubah persepsinya. Sebab sebenarnya menggunakan adanya perjuangan baru bisa menaikkan perekonomian daerah setempat. Perubahan kesehatan warga melalui terjadinya perubahan status gizi masyarakat. Unit usaha kami menghasilkan makanan sehat berupa martabak manis yang banyak mengandung gizi serta vitamin.
Hal tersebut dapat merubah status gizi rakyat apabila makanan yang dikonsumsi merupakan makanan sehat seperti olahan martabak. 4. Teori aspek teknis. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum usaha dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi usaha menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi usaha dan perjalanan usahanya di kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, dan tata letak atau layout. Penyusunan barang-barang dan proses produksinya termasuk pemilihan bahan baku. Kelengkapan kajian aspek ini sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan usaha dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout, serta kesiagaan peralatan yang akan digunakan. Penentuan pemilihan lokasi sangat perlu dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Pemilihan lokasi terdiri untuk kantor pusat, cabang, gedung, atau pabrik. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis, hal yang paling kompleks dan rumit adalah penentuan lokasi dagang. Mengingat banyaknya pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum suatu lokasi usaha diputuskan. Untuk pertimbangannya, apakah dekat dengan bahan baku atau dekat pasar atau dekat konsumen. Kemudian dalam melakukan pertimbangan adalah faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu lokasi. Penilaian lokasi usaha nantinya dapat dilakukan dengan hasil penilaian value, perbandingan biaya atau analisis ekonomi analisis. Tergantung dari keinginan pihak yang melakukannya. Kemudian, penentuan hasil penjualan yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien, sehingga dapat diperoleh profit margin yang tinggi. Terakhir adalah penentuan metode persediaan yang akan digunakan nantinya. Metode persediaan yang akan digunakan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Secara keseluruhan aspek operasi ini akan dinilai bekerja secara efisien atau tidak. Karena pada akhirnya efisiensilah yang akan menentukan salah satu faktor besar kecilnya laba yang akan diperoleh. 5. Teori analisis dampak lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk mengambil keputusan. AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 dokumen, yaitu 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA ANDAL.
Anda Tangguh adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian andal. Ruang lingkup kajian andal meliputi penentuan akibat krusial yang akan dikaji secara lebih dalam dalam Tangguh serta batas-batas studi andal. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan buat menyelidiki dampak. Penentuan ruang lingkup serta kedalaman kajian ini adalah konvensi antara pemrakarsa aktivitas serta komisi penilaian AMDAL melalui proses yang dianggap menggunakan proses acuan kajian. 2. Dokumen analisis dampak lingkungan hayati atau ANDA. ANDA merupakan dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap akibat penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak krusial yang sudah diidentifikasi di dokumen KANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan memakai metodologi yang sudah disepakati. Jejak ini bertujuan buat memilih besaran akibat sehabis besaran dampak diketahui. Selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting akibat dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria akibat krusial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL. RKL sendiri mengendalikan dan mengulangi akibat pentingnya lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan akibat positif yang terjadi akibat rencana suatu aktivitas. Upaya tadi dirumuskan sesuai hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hayati atau RPL. RPL ialah dokumen yang memuat program acara pemantauan buat melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana kegiatan yang akan terjadi. Pemantauan ini dipergunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. 5. Dokumen Kompendium Eksekutif. Kompendium eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat serta jelas yang akan terjadi kajian Tangguh. Hal-hal yang perlu disampaikan pada kompendium eksekutif biasanya uraian secara singkat wacana besaran dampak serta sifat krusial akibat yang dikaji di dalam ANDAL serta upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hayati yang akan dilakukan buat mengelola dampak akibat tadi. Lanjut ke teori aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha baik dari investasi awal atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Analisis aspek finansial membahas beberapa hal, yaitu 1. Sistem aspek finansial atau keuangan. Dalam proses mengkaji kelayakan bisnis atau proses aspek finansial, pendekatan konvensional yang digunakan adalah menganalisis perkiraan arus kas masuk dan keluar selama umur proyek investasi, yaitu menguji dengan memakai kriteria seleksi. Arus kas akan terbentuk dari perkiraan biaya awal, modal kerja, biaya operasi, biaya produksi, dan pendapatan. Sistematika analisis aspek finansial mengikuti urutan sebagai berikut.
menentukan parameter dasar, menentukan biaya investasi, proyeksi pendapatan, membuat model, menyusun kriteria penilaian, melakukan penilaian, analisis resiko, dan terakhir pengambilan keputusan. 2. Sumber dana atau modal. Sumber dana untuk biaya membuka usaha kuliner makanan ini berupa martabak manis Bangka dari dana pribadi yang digunakan untuk kebutuhan semuanya, mencakup listrik, gas, bahan-bahan, dan sewa tanah. Sedangkan arus kas, laporan memberikan ilustrasi wacana. 3. Arus kas. Laporan arus kas memberikan ilustrasi wacana jumlah dana yang tersedia setiap saat yang bisa dipakai buat aneka macam kebutuhan operasional perusahaan, termasuk investasi yang memuat jumlah pemasukan dan pengeluaran yang disusun mengenai menggunakan serta mengkaji kajian laporan liability serta neraca. Lanjut, metodologi, objek dan lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu usaha martabak manis yang berlokasi di Kampung Calung RT 1 RW 1 Desa Karangmulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau individu yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, sehingga dapat dipelajari oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah usaha martabak manis yang berlokasi di Calung, Jambe Barat, Karawang. Dalam penelitian ini, penetapan sampel menggunakan teknik konvensi sampling dan purpose sampling convention adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sedangkan purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan. Pada penelitian ini, kriteria responden ditentukan sebagai berikut. 1. Usaha martabak manis yang memproduksi dan menjual produknya sendiri. 2. Usaha martabak manis yang mempunyai karyawan paling 1 orang. Metode pengumpulan data, jenis, dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan sumber data biner. Sumber data yang secara langsung dapat memberikan data yang dibutuhkan pada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini dapat dihasilkan dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Sumber data primer didapat dari 10 pelanggan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan, baik itu pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan cara memberikan penilaian. Mengenai penjelasan yang telah saya sebutkan, itu adalah aspek yang harus ada pada studi kelayakan bisnis. Ya. Selanjutnya, kesimpulan. Usaha makanan olahan ini adalah salah satu peluang usaha yang sudah maju atau dikatakan maju dan diperkirakan akan semakin meningkat untuk kedepannya yang akan menghasilkan inovasi baru. Apalagi sekarang ini penjualannya sudah banyak diketahui dan sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga peluang yang dimiliki ke depannya sangat baik apabila ia meningkatkan pelayanan pada pelanggannya.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang mau mengoreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, jangan sungkan-sungkan ya, tulis aja jika ada yang perlu ditambahkan atau mau curhat sedikit atau mau yang lainnya, bebas ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.